Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Zakiul Fahmi Jailani selaku dosen Kapasitas Lekta Sistem Informasi. Saya Rizky Aulia Maharani dengan NIM 123-227-2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan visualisasi persebaran fasilitas pendidikan Kabupaten Banyuwangi menggunakan WebGIS. Alasan saya memilih Kabupaten Banyuwangi itu adalah karena Banyuwangi itu punya wilayah yang sudah cukup luas dan juga perkembangan pendidikannya sudah cukup pesat. Nah, jadi sekolah dan juga fasilitas pendidikan di Banyuwangi itu emang udah tersebar di banyak daerah. Jadi menurut saya cukup menarik untuk divisualisasikan dalam bentuk WebGIS supaya informasinya itu lebih mudah diakses dan juga dipahami oleh masyarakat yang ingin mencari fasilitas sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Terus juga kenapa tema fasilitas pendidikan itu cukup menarik bagi saya, karena pendidikan itu kan merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan yang paling penting, terutama buat siswa dan juga orang tua untuk mencari sekolah sesuai lokasi yang diinginkan. Nah, dari situ saya ingin memberikan atau membuat WebGIS dengan tema fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini yang pertama itu adalah sudah pasti untuk memenuhi ujian tengah semester Kapasitas Lekta. Lalu yang kedua untuk menampilkan data fasilitas pendidikan dalam bentuk visual peta. Yang ketiga untuk membantu pengguna dalam mencari lokasi sekolah seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk memberikan informasi persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Dan yang terakhir untuk mengimplementasikan teknologi GIS dan juga WebGIS dalam visualisasi data spasial. Selanjutnya, data yang saya gunakan itu yang pertama ada data batas wilayah Kabupaten Banyuwangi, lalu yang kedua ada data fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, yang ketiga ada data koordinat lokasi fasilitas pendidikan, yang keempat ada base map yang saya ambil dari OpenStreetMap, dan yang terakhir itu data kategori fasilitas jenjang pendidikan yang ada di Kota Banyuwangi. Nah, sumber datanya itu untuk batas wilayah Kabupaten Banyuwangi, saya ambil dari Lapak GIS, itu bisa dicari di Google webnya. Di situ tersedia banyak file shapefile untuk berbagai wilayah. Lalu yang kedua, saya menggunakan OpenStreetMap sebagai base map-nya. Dan yang terakhir, saya menggunakan Hot Export Tool untuk mengambil titik-titik wilayah sekolah dan juga fasilitas pendidikan seperti kampus, SD, SMP, SMA, dan juga TK yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, selanjutnya ini merupakan peta tematik yang sudah saya buat. Nah, di sini ada persebaran dari fasilitas-fasilitas sekolah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, di bagian yang warna kuning ini itu merupakan Kabupaten Banyuwanginya. Nah, tapi di sekitar Banyuwangi sini juga terdetek oleh Hot Export Tool-nya sekolah-sekolah yang ada di daerah Kabupaten Banyuwangi. Lalu di sini saya juga memberikan lambang Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk bahwa ini merupakan map atau peta yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Lalu di sini ada skalanya dan juga ada North Arrow-nya. Kemudian di sini juga saya masukkan legenda yang berwarna putih ini, banyak yang tertutup ini, itu merupakan titik-titik kindergarten atau TK. Lalu untuk yang berwarna biru muda ini merupakan titik-titik sekolah. Ini mencakup SD, SMP, SMA, SMK, ataupun pesantren yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Lalu untuk yang berwarna biru tua, ini merupakan titik-titik dari kampus yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan yang berwarna kuning ini yang sudah saya bilang sebelumnya, ini merupakan wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dan juga saya mengambil base map-nya dari OSM standar yang ada di QGIS-nya.
Terus di sini juga saya memasukkan bujur-bujur lintang yang ada di bujur-bujur lintang Kabupaten Banyuwangi. Lalu di bawah sini saya memberikan logo Universitas Bakri sebagai bentuk bahwa saya merupakan mahasiswa Universitas Bakri, dan saya menuliskan juga sumbernya yaitu Hot Export Tool, OpenStreetMap, dan juga Lapak JIS. Dan di sini ada nama saya, NIM, dan juga tanggal buatnya. Selanjutnya, setelah saya selesai mengerjakan peta tematik, saya lanjut untuk membuat peta WebGIS. Nah, pada peta WebGIS ini saya menggunakan data-data yang sama, yaitu data dari Lapak JIS untuk baik Kabupaten Banyuwanginya, wilayah Kabupaten Banyuwanginya, dan juga data GeoJSON yang saya download dari Hot Export Tool untuk titik-titik yang saya mau, yaitu titik-titik persebaran fasilitas pendidikan. Nah, setelah datanya saya download, saya simpan. Data tersebut saya masukkan pada anti-gravity, dan saya menuliskan prompt untuk membuatkan web sederhana dengan fitur-fitur, yaitu fitur-fitur pencarian nama sekolah dan juga fitur filter berdasarkan kategori pendidikan seperti SMP, SMA, SD, SMK, dan juga universitas. Ini adalah gambaran dari website saya yang bisa di zoom in, dan juga zoom out, dan juga bisa digeser-geser. Jadi ini merupakan website saya. Di sini terlihat ada 146 SD yang ada di Kabupaten Banyuwangi, 43 SMP atau MTS, 30 SMA atau SMK, 36 TK PAUD atau RA yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan 67 lainnya itu merupakan bisa tempat les dan juga bisa kampus. Nah, di sini juga saya taruh legenda untuk membedakan tiap titik-titik. Nah, di sini tuh titik warna biru itu untuk SD, titik warna hijau itu untuk SMP, titik warna merah itu untuk SMA, SMK, dan titik warna jingga itu untuk TK, PAUD, dan titik warna ungu itu untuk universitas atau kampus. Kemudian di sini juga kita bisa mencari nama sekolahnya. Oh iya, di sini juga pada titiknya jika kita klik itu akan memunculkan nama sekolahnya, terus tipenya. Ini tipenya school karena dia adalah SMA atau SMK, dan juga ada kapasitas dan juga USMID. Nah, untuk warna hijau ini kalau kita lihat juga school karena ini masuk ke kategori SMP. Misalnya di yang warna ungu ini, nah ini tipenya itu merupakan university. Dan untuk yang warna jingga ini, tipenya merupakan kindergarten. Nah, misalnya di sini kita bisa mencari fasilitas. Misalnya di sini kita mencari TK Khadijah tersebut, nanti yang muncul akan hanya TK Khadijah. Nah, ini ternyata ada beberapa titik yang memiliki nama yang sama, yaitu TK Khadijah. Ini ada TK Khadijah 43, ada TK Khadijah saja, dan juga ada TK Khadijah saja juga. Nah, pada filter ini kita bisa memfilter bagian SD, maka yang muncul ini TK Khadijahnya dihapus dulu. Nah, jika memfilter jenis bagian SD, maka yang muncul adalah titik-titik persebaran SD atau MI yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Lalu jika memfilter SMP atau MTS, maka yang terlihat hanya ada SMP atau MTS yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Begitu juga dengan SMA, begitu juga dengan TK, dan begitu juga dengan universitas. Untuk titik lainnya ini ada
sekolah yang tanpa nama, jadi dia masuk ke dalam kategori lainnya karena dia nggak ada namanya. Untuk kendala yang saya alami saat mengerjakan tugas ujian tengah semester ini adalah beberapa kendala, yaitu salah satunya untuk pengumpulan data dari berbagai sumber. Saya beberapa kali salah mendownload data dan akhirnya saya menemukan web yang benar, yaitu lapak JIS, karena di web-web lain itu beberapa data perlu disesuaikan kembali supaya sesuai, dan yang paling sesuai itu adalah dari lapak JIS. Terus juga saat proses pengolahan di QGIS, saya mengalami. Terus juga pada saat proses pembuatan peta tematik di QGIS, saya mengalami kendala karena pengaturan layer atau simbolnya yang harus bagus supaya hasil visualisasinya itu terlihat rapi dan juga gampang dipahaminnya. Terus kendala lainnya juga saat penggunaan anti graffiti, karena dalam prosesnya itu saya beberapa kali mengalami limit. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pembuatan web JIS persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, bisa disimpulkan bahwa web JIS ini membantu dalam menyajikan informasi lokasi-lokasi fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi secara interaktif dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Nah, dengan adanya fitur pencarian nama sekolah dan juga fitur jenjang pendidikan seperti SMP, SMA, dan juga university, itu pengguna bisa mencari informasi sekolah dengan lebih cepat dan juga praktis. Terus juga dengan penggunaan QGIS dan juga anti graffiti itu mempermudah dalam proses visualisasi data spasial jadi peta digital yang berbasis web yang lebih menarik dan juga mudah dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.